Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalal wa salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz, kemudian saya panggilkan Bang Anda, karena memang beliau adalah abang kelas saya waktu di pesantren Surabaya. Dan Bapak Ibu jamaah rahimahullah, waktu di pesantren dulu saya tidak pernah berjumpa dengan beliau dan tidak pernah bertemu dengan beliau. Inilah pertama sekali saya nyalam tangan beliau dan berjumpa dengan beliau. Tapi saya tahu beliau orang yang alim, artinya orang yang pintar waktu mondok pesantren. Makanya tadi saya minta izin. Jadi kalau salah bang, maklumin aja, anggap aja masih latihan tidak ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita yang alhamdulillah hadir bersama kita. Saya sering menyampaikan di mana-mana, kepala desa, camat, lurah, bupati itu sama kayak ayah. Lekot tuh ayah Pak, hah? Ya, seperti ayah, seperti orang tua. Makanya namanya orang tua, tempat kita ngadu, tempat kita curhat. Bahkan namanya ayah, kalau kita nggak punya uang, minta sama ayah kita. Misal tuh kan, kurang dana masuk, minta sama ayah. Hampir biasa coba itu dibawakan ayah. Ya, masih banyak yang kurang ya. Ada orang lain dipikirkan dana desa gimana cara ya. Begitu juga yang dia hormati Buya kita, guru-guru kita. Ada Buya Suherman. Begitu juga ini ada juga orang tua kita tadi mau sholat maghrib yang rupanya masih satu letting dengan Ustaz Yohanes, alumni kampungnya Buya ya. Alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru kita, buya-buya kita yang dari kampung, alumni pesantren manapun. Alhamdulillah. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, kalau ada pesantren atau ada alumni pesantren di suatu kampung, bersyukurlah. Ambulan sekali lagi, ada alumni pesantren di suatu kampung, bersyukurlah. Insya Allah masyarakat itu tidak bakalan sosial. Aiko wistarno alumni pesantren juga menantu apa yang bisa begini. Akrab sama bentuk itu. Lalu alumni pesantren, ambo konan dulu waktu di Pokan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kalau ada alumni pesantren di kampung itu pertama, setidaknya kalau ada orang yang meninggal ada yang ngurus. Di Pekanbaru kadang-kadang ada orang meninggal dunia, tak ada alumni pesantren di perumahan itu, tidak ada alumni pesantren di desa itu, kebingungan. Tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, tidak tahu bagaimana cara menyolatkannya, tidak tahu bagaimana cara mengkafaninya. Membungkus mayat beda dengan membungkus lopes bugi, beda. Lopes bugi. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, itulah pentingnya. Dan alhamdulillah saya perhatikan setiap kampung yang ada alumni pesantren di kampung itu, terserah alumni pesantren mana, yang setiap kampung ada alumni pesantren di kampung itu, biasanya kampung itu lebih damai ketimbang kampung orang lain. Betul nggak? Apa? Astagfirullahaladzim. Aku makan tadi nanya. Betul nggak? Cakap saya ini. Bapak-bapak yang rahimahumullah, walaupun memang ustaz kok beda-beda Pak, nggak bisa disamakan sadonya. Nggak bisa kita ponis alumni pesantren semua ilmunya hebat. Karena kadang-kadang kami di pesantren juga udah serius sekali belajar. Zaman saya dulu di pesantren, mohon maaf lahir batin, ada kawan-kawan saya yang memang sibuknya cuma main bola saja, cuma alumni pesantren. Dan luar biasanya alumni pesantren kok, sebodoh-bodohnya alumni pesantren pandai berdoa. Bahkan kawan ambo dulu ada berdoa luar biasa doanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Orang tidak tahu artinya. Ini pakai bahasa Arab bahkan luar biasa. Nanti kau cerita Ustaz Suara. Ada kawan aku cerita. Nggak tahu artinya doa apa le. Artinya apa dibacanya? Al-kalamu wal-lafzul murakabul mufidu bil wada'amin al-ihram al-ma'rifah an-nasab amin kata orang. Ini kan luar biasa kawan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya kampung itu saya sampaikan pesan pertama saya, kalau di kampung itu masih ada alumni pesantren, insya Allah kampung itu masih ada pondasinya. Saya ulang sekali lagi, masih ada pondasinya. Bapak Ibu mohon maaf, tidak ingin menggurui orang-orang tua saya semua di sini. Pengalaman saya keliling tabligh akbar kemana-mana, asal ada kampung yang di situ alumni pesantren, baik dari Kabul, baik dari Darun, ya kan? Baik dari Islamic Center, baik dari Perti, baik dari dari Sumbarno, ada pesantren Tawalik Candung, ya kan? Almarhum Syekh Sulaiman Rusli, atau kemudian dari Pondok Pesantren Sopawiyah atau Darul Ikhlas, Labundong, lain sebagainya. Insya Allah tenang kampung. Apalagi sekarang ini alhamdulillah dekat dari kampung ini ada pesantren Buya kita, ya kan? Abang kita, saya manggilnya abang. Alhamdulillah, itu bakalan menjadi nilai keberkahan. Dan mohon maaf, yang tidak suka kepada pesantren cuma Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Alhamdulillah masuk Islam di akhir Fathul Makkah. Lalu kemudian siapa lagi yang tidak suka? Ya, Umayyah bin Khalaf. Itulah pertentangannya. Karena mohon maaf lahir batin, yang tidak suka terhadap Islam ini orang yang dalam hatinya penuh dengan kemunafikan. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kebetulan temanya Muharram. Alhamdulillah kita ingin pindah dari suatu tempat yang tidak baik kepada tempat yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekedar perkenalan, tak kenal kata orang tak sayang. Amboku Bapak Ibu orang Jawa Timur. Lah, nggak percaya orang Jawa. Ciri-ciri orang Jawa itu manis. Tengok lampu. Nggak percaya. Saat aku ini orang Jawa Timur, mama bapak Jawa, lalu tinggal di Sumatera Utara. Jadi tinggal di Sumatera Utara, mergo ngandut alat-alat kita, lancar mesti bahasa kita ke sini dong. Habisi pindah Autorio, alat bagas, kebetulan alat pocu. Jadi lancar mesti kita mengecek bahasa itu. Paham Bapak Ibu? Pasti nggak paham kan? Saya juga nggak paham ya. Saya kurang nyaman di sini. Saya izin juga berbangun. Harapan saya tadi sebenarnya Ustaz Tibri tak datang kan, menghilangkan konsentrasi. Padahal tadi saya berdoa, Bapak Ibu isi saya, ya Allah mudah-mudahan doa datang, lah pimpinan pesantren Nikmatullah datang rupanya. Memang kalau doa waktu tidak elok, payah dikabulkan Bapak Ibu. Mohon maaf, yang elok aja doa kadang-kadang tidak dikabulkan sama Allah, betul tak? Tapi begitu, tak boleh kita putus asa tidak berdoa. Sebab dari doa itu setidaknya ada 3 kemungkinan. Pertama, langsung cash dikabulkan. Yang kedua, tidak dikabulkan Allah, tapi diganti kepada hal yang lain. Ya Allah, saya minta kaya. Nggak cocok kita jadi orang kaya. Allah berikan kepada kita mungkin tidak kaya. Ada orang yang doa, ya Allah jadikan aku kepala desa. Nggak jadi kepala desa. Nggak cocok dia kepala desa. Ngurus bininya nggak terurus sama itu. Nggak ngurus kepala desa. Nggak cocok. Maka ditakdirkan Allah ini jadi RT. Ya kan? Alhamdulillah. Itu pun jadi RT rusak masyarakat itu negara ini. Asal gajian coba ini ada RT macam itu Pak. Cuma ada RT orang kasihkan kok. Kalau kasihkan bukan RT lebih parah dari itu. Kok tahu? Bapak Ibu jawab. Story nak. Cek dulu. Lah. Sebenarnya malam kamu nak ceramah aku lagu. Alhamdulillah.
alhamdulillah kalau ada alim ulama di tempat kita. Maka saya ulang kembali, Saya juga. kalau kita punya anak 3-4 orang, pastikan bapak ibu 1 orang masuk pesantren. Bisa tuh mak? Mak? Oh mak? Bisa tak? Iya, lah lah pak, bapak kalau punya anak pak, ombe anak bapak 1 masukkan ke pesantren. Jangan pilih yang paling bongak, yang paling mana. Pilih yang paling elok. Pesantren itu bukan tempat pembuangan. Kadang-kadang orang tua kok boleh salah itu. Ombe anak itu ada 1 yang pintar pun dimasukkan ke SMP. Ada anaknya yang paling mada, yang sering pulang terlambat, yang sering main HP, yang sering ngambil uang orang tua, yang sering nyusahin orang tua. Kata emaknya, ikut dah cocok nampaknya guna. Masukkan ke pesantren. Gimana lah bapak ibu bongak masuk pesantren? Harapannya jadi pintar kan? Itu makanya bapak ibu jamaah rahimakumullah, anak yang paling pintar itu dimasukkan pesantren. Alhamdulillah bapak ibu. Amboku 10 orang bersaudara. Ambo anak nomor 5. Saya tahu bapak ibu nggak nanya, saya cuma ngasih tahu aja biar jelas ya kan. Saya 10 bersaudara pak. Saya anak nomor 5. Dari 10 kami bersaudara, 4 orang dimasukkan di pesantren. 4 orang dimasukkan di pesantren oleh ayah dan ibu saya. Dan masya Allah bapak ibu, dari kami 4 orang yang dimasukkan di pesantren, cuma saya satu-satunya anaknya yang tidak pernah ditengok waktu di pesantren. Tak pernah ditengok. Saya 7 tahun di pesantren bapak ibu, tidak pernah ditengok oleh ayah saya. Sekalipun tak pernah ditengoknya. Entah masih hidup anaknya, entah makan, tanda, tak pernah ditengok. Setelah tamat saya Bang Dikri, 2 tahun setelah itu saya merenung. Kenapa lah dulu waktu di pesantren ayah tidak pernah melihat saya? Rupanya jawabannya bapak ibu, anaknya ada 10 orang. Kalau hilang 1 masih ada 9. Kare. Lah, jale mah, tuh mah, iya jale nya. Demikian sajalah ceramah saya. Nak, ikulah jalin nak. Mas, dari tadi saya ceramah belum jelas juga. La ilaha illallah. Parah betul orang sini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Shalawat dan ulawanah biar berkah majelis sawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Itulah kalau dokek pesantren dan apa namanya ada orang-orang lalu di pesantren lancar Pak. Tadi malam saya tabligh akbar di masjid besar. Nggak usah saya sebut di mana tadi malam saya tabligh akbar. Pokoknya di luar kota. Saya baca Sallallahu ala Muhammad. Nggak ada yang dapat. Ya serius. Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang dapat. Tiba-tiba saya tanya, Bapak Ibu, siapakah pemeran Ikatan Cinta? Andin dan Al katanya. Nah, tidak. Memang tak punya otak saya. Iko loh macam itu enak. Apa mau buat salawat dapat? Ya Rasulullah, ya Habib
orang-orang yang memiliki keimanan, yang mencintai lagu-lagu yang penuh dengan keislaman. Kalau otaknya tidak sehat, apa lagu itu? Lalai 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 lalai. Apa itu? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi pertama, masukin anak ke pesantren, Pak. Nah, masalah hijrahku aman. Kalau anak lagi dimasukkan ke pesantren, insya Allah masalah hijrah aman. Menyesal bapak, Pak lah. Kalau anak bapak satu pun tidak dimasukkan ke pesantren, logikanya bagaimana, Ustaz? Logikanya Bapak Ibu, bayangkan, pikirkan baik-baik. Anak kita 5 orang, satu pun mohon maaf ya, misal anak 5 orang, satu pun tak ada yang sekolah pesantren. Apa efeknya? Besok meninggal kita. Sudah? Saat kita meninggal, pertanyaannya, siapa yang ngurus jenazah kita? Siapa? Siapa? Anggaplah yang ngurus Ustadz Suherman. Lah. Tapi mohon maaf, Ustadz Suherman ini sibuk. Siapa yang ngurus? Kita anggap yang ngurus ada yang lain. Nah, ijo laki-laki yang meninggal kok betino. Oh, mau ibu dimandikan bapak mah. Nampak beko gorengan di situ ya. Nah. Kan tak mungkin. Terbatas. Tapi kalau anak kita, boleh nggak seorang laki-laki dimandikan yang emaknya? Boleh tak dalam hukum fikih? Seorang laki-laki dia mandikan emaknya, boleh tak? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itulah enaknya kalau anak kita tamatan dari pesantren. Mohon maaf Bapak Ibu, udah saya sampaikan tadi, sebodoh-bodohnya seorang anak dimasukkan di pesantren, biasanya ada 2 keistimewaannya. Satu, dia pandai mendoa. Yang kedua, dia pandai menyolatkan dan mengurus jenazah orang tuanya. Itu rata-rata tuh. Kalau ada orang alumni pesantren, kata dia tak pandai, bukan alumni pesantren. Ciri-ciri alumni pesantren, pandai menyolatkan, pandai mengkapali, pandai menguburkan. Siapa di sini nak mati, panggil aku. Insya Allah mati apa Bapak Ibu? Alumni pesantren loh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ustaz, anakku lagu orang sadonyo. Tidak ada lagi yang lain. Nah, ada tak disiko anak yatim yang tidak mampu, biayai dia, suruh dia masuk pesantren. Sawit awak tuh Pak, percuma kalau tak ada manfaatnya untuk akhirat. Kita yang punya ladang sawit, kita yang punya harta, kita yang punya sesuatu, ketimbang kita nikmati sendiri, mending kita berikan bantuan kepada orang yang mau sekolah pesantren. Ini nanti ada pembentukan di sini Bapak Ibu, Qori-Qoria, atau kemudian habis Quran. Ada pengajian sentral di Desa Kasigeni yang bakalan digagas oleh Ustaz Suherman, didukung Pak Bapak Kepala Desa. Dananya 40 juta yang belum nampak. Ya kan? Insya Allah nanti bakalan nampak 40 juta. Makanya nanti majelis-majelis taklim insya Allah bakalan didanai oleh desa. Kalau aku Bapak Ibu Kepala Desa, apalagi jumlah masyarakat segitu banyak, ikut contoh ya. Kalau aku lah Kepala Desa, segitu banyak jumlah masyarakat, maka setiap majelis taklim saya belikan bajunya semua. Serius. Kalau aku Kepala Desa, lah satu, dengarkan dulu. Kalau ambo Kepala Desa, semua mak-mak yang ikut majelis taklim semua dibelikan bajunya. Satu. Yang kedua, semua mak-mak yang ikut majelis taklim paling rajin diberangkatkan umroh. Kalau ambo Kepala Desa. Yang ketiga, dengarkan elok-elok dulu. Yang ketiga, maka setiap bulan dibuat acara tabligh akbar untuk emak-emak sedesa Kasikan. Sebab kenapa Pak? Ibu-ibu kola tiang terakhir agama. Kalau emak-emak ko elok Pak, jarang nonton TV, jarang nonton sinetron, jarang main HP, insya Allah anak-anaknya elok. Kalau awak ko Pak apa-apa lah, sibuk bojo, betul enggak Pak? Sibuk ke ladang, balik awak ke rumah awak tengok anak lah tidur. Balik awak ke rumah kadang-kadang awak tengok bini anak lah tidur. Lah, siapa yang bersama dengan anak? Ama-ama ko lah. Makanya ama-ama mohon maaf harus rajin ikut belajar, rajin ikut majelis taklim. Ya Pak? Oh Pak? Rajin mah. Ya tidur-tidur aja. Lama. Koji kata
Rajin mak, penting. Karena mamaku kalau mengingatkan anak luar biasa. Ambo bapak ibu bisa jadi ustad karena amak den itu cerewetnya luar biasa. Amak-amak zaman dulu itu sama anak cerewetnya luar biasa. Kau nak sekolah. Amak-amak dulu pak. Aku teringat waktu saya kecil, masya Allah, jam 5 pagi, pintu tuan. Sholat. Beko jam 5:30, toko lagi pintu. Sholat nak. Nanti jam 6 di toko lagi pintu. Sholat nak. Kalau kita terlambat sholat, emak kita sambil goreng tempe merepet-repet. Tadi kan disuruh bangun, kenapa nggak bangun kau? Ini kan terlambat ke sholat. Sampai pergi ke sawah. Zaman dulu karena orang tua saya petani, bapak ibu, mak saya petani, sampai berangkat ke sawah itu diungkit-ungkit juga. Gimana lah nak hidupmu berkah? Tadi subuh kau nggak sholat. Gimana lah nak hidupmu gini? Tadi subuh kau nggak sholat. Mau sekolah pesantren nggak sholat juga. Mau sekolah pesantren nggak sholat juga. Mau disekolahkan pesantren nggak sholat juga. Mempuih mulut emak awal. Nengok merepet aja. Itulah emak-emak zaman dulu. Makanya anak-anaknya jadi karena emaknya cerewet sama anaknya. Emak-emak zaman sekarang banyak meninamukan anak. Anak dimasukkan di pesantren. Yang paling kuat menangis siapa? Jawab. Anak dimasukkan pesantren. Yang paling kuat rindunya siapa? Padahal mohon maaf, kalau bapak ibu kehilangan anak satu masih bisa. Selama masih ada percetakan, apa yang kita ada masalah? Bapak ibu yang marah, tapi begitulah. Amaknya menangis sampai rumah pak, anak awak pak. Tak ada anak orang mati di pesantren. Tak ada anak orang mati di pesantren. Tanya saja, bang, ada mati di nikmatullah anak saya. Oh lah ini. Tak ada situ bang anak orang mati kelaparan. Tak ada bang. Tak ada. Ibu pimpinan pesantren punya awak. Tak ada satu pun yang mati di pesantren tuh. Lah, alhamdulillah sehat-sehat. Ustadz kok makin kurus. Ciri-ciri anak penuntut ilmu kurus. Udah tamat dari pesantren baru gemuk. Bapak ibu, kalau bapak ibu tengok saya sebelum jadi artis. Aku kira tadi bapak itu ngantarkan jus. Aku kira. Nah, itu mohon maaf awal itu. Ya, kan ceramah di Tompel lain memang begitu. Enggak di Tompel lain. Kok aku cito di Tompel lain. Kemarin bang ambil ceramah di Perawang, masya Allah. Jamaahnya pengertian. Ustaz nampaknya ngantuk, disiapin kopi di Perawang. Kaget ya. Bahkan waktu kita pulang itu, masya Allah, jamaahnya ngomong, Pak Ustaz, lu jangan lupa Ustaz, ada oleh-oleh. Oleh-oleh apa saya bilang? Ikut Ustaz oleh-oleh. Karena memang Bapak Ibu kami Ustaz-Ustaz dulu, kalau diundang ceramah keluar kota, penyakitnya cuma satu. Balik nanti ke rumah, bini kami pasti nanya, Bang, abang dari mana? Dari Kasikan. Oleh-oleh mana? Oleh-oleh dalam hati abang. Abang pergi ceramah, ya kan biasanya jamaah ngasih oleh-oleh. Itulah yang bikin saya kadang-kadang pusing nengok istri saya. Sekarang Mak. Oma jawab jujur yo. Apa poin pokan? Lah. Poin ke pokan. Balik dari pokan nanyo ndak mana oleh-oleh? Nanyo ndak? Nanyo mana oleh-oleh? Sapu aku pun kalau poin bini aku pasti nanyo. Bang, mana oleh-oleh? Jadi ikut pun Bapak Ibu pengurus masjid, supaya saya jangan ditanya istri saya. Enggak maksudnya supaya aku kan paham lah pengurus. Jangan gara-gara dari si ribut aku begini aku. Kadang-kadang perempuan mau apa ya, Pak? Lawa sobi panitia ndak ada ngasih makanan. Tak percaya bang, berarti abang nak boleh ceramah. Abang boleh ceramah deh. Mana oleh-oleh? Biasa ada bawa roti, kata iyo kan? Iyo panitia nggak nyiapkan. Panitia nggak nyiapkan.
yakin. Nengok dari ramenya jamaah, pengertian jamaah. Insyaallah. Insyaallah. Apa mak? Pandai-pandai lah mak ya. Apa mak? Ceko sorry yo, ambuku lagi ceramah, tolong jangan dipotong dulu lah. Pandai banget. Ya Nabi. Cari yang paling terpintar, insya Allah nggak merugi. Nanti dia menyolatkan kita. Nelpon sama anak yang tamatan pesantren itu punya perasaan. Inyo misalnya poima di poker, kita teleponlah dari sini. Nah balik nana, mak mula sakit. Balik, nyampe inyo ke rumah nampak oma inyo sakit. Apa yang inyo lakukan? Kalau anaknya disekolahkan pesantren, inyo baca Al-Quran. Apa yang inyo baca? Inyo baca surah Yasin. Karena kalau ada orang yang meninggal dunia, dibacakan surah Yasin. Sudah dalam kitab Ar-Rudud, bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan itu bakalan memudahkan orang saat meninggal dunia. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kalau biasanya diajari sampingnya baca surah Yasin. Bahkan kata guru saya namanya Syekh Mahmudin Asyarif, beliau itu adalah ulama fikih di Mandalina. Saya masih ingat betul ketika kita belajar kitab I'anatul Talibin. Kata beliau, kalau nanti kalian tamat dari pesantren berjumpa dengan orang yang gorgoro payah meninggal dunia, maka bacakan surah Yasin. Kalau tidak meninggal juga, bacakan surah Ar-Rahman. Ada murid bertanya, ya kalau nggak meninggal juga bagaimana? Kau cekik dia. Ya kalau nggak meninggal tunggulah. Orang kau bapak ibu kalau tak meninggal jangan dipaksa lah. Baca surah Yasin sama surah Ar-Rahman, itu amalan bapak ibu. Bahkan kalau anak awal tamatan pesantren sebelum meninggal, ikulah lomahnya menyekolahkan. Puncak kenikmatan menyekolahkan anak pesantren. Bukan anak awal dibilang orang, weh anaknya enak dan jadi besar. Nah itu dong. Bukan anak awal misalnya disopi orang, anaknya enak. Enggak. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, nikmat sekolahkan anak ke pesantren puncaknya adalah saat kita mau meninggal dunia, dibacakannya kalimat la ilaha illallah di telinga kita sampai kita menghembuskan napas terakhir. Datang baca nama la ilaha illallah. Apa sebenarnya? Mak baca, jangan sampai mak baca la ilaha illallah. Datang inyo ke telinga ayah disopi sama anakku, ya baca ya la ilaha illallah. Ayah baca ya la ilaha illallah. Dibimbing terus sama anaknya sampai pada akhirnya ayahnya meninggal dunia. Itulah kenikmatan yang paling luar biasa. Apa gunung awak kayu tapi saat meninggal dunia, tidak itu yang kita ucapkan. Tapi kalau anak awak sekolah pesantren, yakinlah besok itu datang saat awak sekolatul maut. Ayah, amma, baca, tidak ada yang lain. Amma tidak usah pikir yang lain-lain. Baca, mak, baca. Apa yang jadi anak kita? Allah, Allah, Allah di telinga awak. Nyobinya pun pelan. Aduh anak pesantren nyobi, mak, baca, la ilaha illallah. Baca, mak, la, aduh. Pelan, mak baca mak la ilaha illallah. Kalau awak namanya gor-gor awak, kan lambe-lambe. Sabar ini baca Al-Quran. Itu dia lomanya. Itulah lomanya Pak. Maka bapak-bapak yang belum punya anak sekolah pesantren Pak, udah. Cari bini baru Pak. Aduh anak sekolahkan pesantren. Itu serius kok Pak. Ya, ini bukan musuh.
nikmat kalau punya anak yang sekolah pesantren. Itu satu. Itulah makna hijrah wa malangku, menyekolahkan anak yang selama ini di SMP, sekolahkan di pesantren. Dan perlu saya sampaikan, jangan sempat Bapak Ibu tertipu oleh zaman sekarang ini. Apa tuh Ustaz? Ada sekarang nih pesantren namanya pesantren Nawawi, pesantren namanya pesantren Rawdatul Thalibin, pesantren namanya pesantren I'anatul Thalibin, pesantren namanya pesantren nama-nama kitab Asy-Syafi'iyah, tapi yang punya pesantren orang Salafi. Leton tuh orang Salafi. Orang Salafi adalah orang yang kalau pakai celana biasanya cingkrang. Satu. Yang kedua biasanya jenggotnya panjang. Lah, yang ketiga biasanya sekete-kete bid'ah. Orang yasinan bid'ah, orang baca tahlil bid'ah, acara maulid acara Imam Haram macam po bid'ah. Itu biasa orang Salafi. Mereka menyebut manhaj mereka manhaj Salafi. Contoh lebih pintar mereka daripada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi. Lah, perlu saya sampaikan kepada ama, ayah, ambo, lah, jangan sekolahkan anak ke pesantren Salafi, lebih baik ke pesantren yang sudah jelas mazhabnya. Jangan salah dengan nama. Di Pekanbaru banyak tuh, bahkan di